Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kebenaran firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis dalam kitab Mazmur pasal 95 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorai bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar, dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Bagian-bagian bumi yang paling dalam ada di tangannya. Puncak gunung-gunung pun kepunyaannya. Kepunyaannya laut, dialah yang menjadikannya. Dan darat, tangan kanannya lah yang membentuknya. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya, dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini sekiranya kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti di Meribah, seperti pada hari di masa di padang gurun. Pada waktu nenek moyangmu mencobai aku, menguji aku, padahal mereka melihat perbuatanku. 40 tahun aku jemu kepada angkatan itu. Maka kataku, mereka suatu bangsa yang sesat hati, dan mereka itu tidak mengenal jalanku. Sebab itu aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Demikian pembacaan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, suatu ketika ada seorang ibu bertemu dengan saya. Dia berkata, "Pak Pendeta, saya merasa bahwa doa saya tidak dijawab oleh Tuhan." Lalu untuk memastikan apa doa seorang ibu tersebut, saya bertanya, apa yang ibu doakan? Dan sudah berapa lama ibu berdoa? Apa yang dikatakan si ibu itu? Saya berdoa sudah 10 tahun. Tidak henti-hentinya saya berdoa. Tapi apa yang saya doakan tidak Tuhan jawab. Lalu saya bertanya, apa yang ibu minta dalam doa ibu? Si ibu ini berkata bahwa dia meminta kepada Tuhan supaya orang tuanya yang dia rasa tidak berlaku adil supaya bertobat. Supaya dia berlaku adil. Lalu saya bertanya kepada ibu itu, berlaku adil seperti apa? Dibilangnya, jangan membeda-bedakan anaknya. Karena persoalan warisan yang disampaikan oleh ibu tersebut.
Lalu saya katakan kepada ibu itu, "Ibu, mungkin ibu harus berdoa mengganti doa ibu." Kenapa harus saya ganti doa saya? Saya katakan kepada ibu tersebut, jangan lagi ibu berdoa untuk berharap Tuhan mengubah orang tua ibu. Tapi cobalah berdoa untuk perubahan diri ibu. Ibu itu hanya mengangguk-angguk, saya tidak tahu apakah memang dia terima saran saya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam kebenaran firman Tuhan yang sampai kepada kita pada saat ini, di mana pemazmur menyampaikan sebuah nyanyian yang mengajak setiap orang untuk bersorak-sorai mempermuliakan Tuhan. Di mana pemazmur katakan, marilah bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-soraklah bagi gunung batu keselamatan kita. Ajakan ini dilakukan oleh pemazmur supaya setiap orang senantiasa mempermuliakan Tuhan di dalam kehidupan, di dalam doa yang benar, di dalam segala kehidupan yang dilakukan setiap saat. Ajakan bersorak-sorai menjadi gambaran orang yang bertemu dengan Tuhan. Dan pertemuan dengan Tuhan mengajak bermazmur, bersukacita. Karena apa? Karena pemazmur merasakan bagaimana pertemuannya dengan Tuhan begitu luar biasa. Maka dikatakan bersorak-soraklah bagi Tuhan. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur. Bersorak-sorai baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja yang mengatasi segala Allah. Ajakan ini dilakukan oleh pemazmur untuk memberikan kesadaran kepada setiap orang. Supaya hanya mempermuliakan Tuhan di dalam kehidupan. Karena Allah adalah Allah yang perkasa. Dia yang mengasihi setiap kehidupan setiap orang. Walaupun orang-orang yang dikasihi Tuhan sering sekali tidak hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Lalu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam mazmur ini juga diingatkan bagaimana orang-orang Israel ketika mereka disertai oleh Tuhan, tapi penyertaan Tuhan tidak mereka hargai. Diceritakan dalam ayat yang ke-8 bagaimana orang yang dikasihi Tuhan itu senantiasa mengeraskan hati. Peristiwa di Mara dan Meriba menjadi sebuah peristiwa yang tidak terlupakan. Peristiwa Mara dan Meriba sesungguhnya peristiwa yang menjengkelkan hati Tuhan. Orang Israel sudah melihat akan kebaikan-kebaikan Tuhan, tetapi mereka tidak mampu setia. Justru mereka menduakan Tuhan. Mereka bersungut-sungut. Maka Allah pun murka. Allah marah. Bahkan pemazmur katakan dalam kebenaran firman Tuhan ini, Allah tidak mengizinkan mereka untuk masuk ke tempat perhentian Tuhan. Kenapa Allah tidak mengizinkan? Karena mereka tidak layak dan tidak mau berubah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam kebenaran firman Tuhan ini, tema yang disampaikan kepada kita pada saat ini, dikatakan menyembah Allah dengan sepenuh hati. Bagaimana orang yang menyembah Allah? Seperti cerita saya di awal khotbah. Seorang ibu tersebut dia berdoa untuk mengatakan supaya orang berubah. Kenapa dia mengharapkan orang tuanya berubah? Karena ada yang tidak pas menurut dia. Ukuran yang terjadi di dalam kehidupannya menjadi alasan dia untuk mengatakan orang berubah. Dia tidak mau introspeksi diri. Yang harusnya berubah bukanlah orang tuanya, tapi yang harusnya berubah adalah dirinya. Dalam kehidupan kita Bapak Ibu, sering sekali juga hal itu terjadi. Sering sekali di dalam kehidupan ini
Kita senantiasa berdoa, beribadah kepada Tuhan. Tapi doa dan peribadahan kita tidak mampu mengubah kehidupan kita. Kenapa bisa demikian? Karena kita tidak bertemu dengan Tuhan. Maka lewat firman ini ada 3 hal yang mau dikatakan kepada kita. Yang pertama, lewat firman ini kita mau diajak untuk beribadah dengan sorak-sorai. Bagaimana orang yang beribadah dengan sorak-sorai? Orang yang beribadah dengan sorak-sorai berarti dia sudah mampu hidup di dalam kasih Tuhan. Tanpa kita mampu hidup di dalam kasih Tuhan, maka kita tidak akan bisa beribadah dengan sorak-sorai. Yang kita lakukan peribadahan hanya sebatas rutinitas. Kenapa bisa demikian? Karena kita tidak bertemu dengan Tuhan. Maka sering kita lihat di dalam kehidupan orang-orang beriman terjadi membanding-bandingkan antara gereja A dengan gereja B. Antara pendeta A dengan pendeta B. Kalau pendeta A dia bersorak-sorai, kalau pendeta B dia tidak bersorak-sorai. Kalau gereja A dia dikatakan ada roh Tuhan di sana, di gereja B tidak demikian. Kalau kita menentukan bahwa penyembahan kita, peribadahan kita hanya ditentukan satu tempat saja, maka kita tidak akan pernah bisa bersorak-sorai di dalam peribadahan. Sorak-sorai yang kita lakukan bukan hanya waktu-waktu tertentu saja, tapi kita akan bersorak-sorai setiap saat. Karena apa? Karena kita merasakan pertolongan Tuhan setiap saat, bukan hari-hari tertentu. Maka Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari coba lihat kehidupan kita. Yang kedua, dari firman ini kita mau diajak, kita harus beribadah dengan rasa hormat kepada Tuhan. Pemazmur mau mengajak kita beribadah dengan rasa hormat. Fakta-fakta yang saya katakan Bapak Ibu, realita yang sekarang yang sering terjadi, ada banyak orang beribadah, ketika khotbah dilantunkan, dia makan permen, dia megang-megang handphone, dia berbicara sama kawannya dan sebagainya. Peribadahan demikian tidak diinginkan oleh Tuhan. Bahkan sering sekali melihat pakaian orang lain untuk menjadi bahan omongan bagi dia. Orang demikian tidak diinginkan oleh Tuhan dalam peribadahan. Tapi orang yang beribadah dengan rasa hormat, dia menyadari bahwa peribadahan dia, cara dia merendahkan hati atas segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupannya. Pemazmur dalam hal ini dia mengatakan supaya setiap orang beribadah kepada Tuhan dengan rasa hormat. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorai baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar. Karena dia mengatakan Allah itu Allah yang besar, maka dia tunjukkan kebesaran Allah itu dengan menghormati Allah. Maka jangan kita heran Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sering sekali kita tidak lagi mampu menghormati orang lain. Bahkan kita sering sekali tidak merasakan dihormati orang lain. Karena apa? Karena bagi Allah sendiri kita tidak hormat. Seperti yang kami katakan tadi, main-main handphone lah, bahkan main Facebook, main sosial media dan sebagainya. Ketika pendeta berkhotbah, dipoto, di video, yang dikirain, kami kira para pendeta ini khotbah itu akan diulang kembali, padahal tidak. Hanya ngetrend saja. Kalau hanya demikian, maka Tuhan tidak berkenan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Peribadahan demikian, peribadahan yang penuh dengan kemunafikan. Yang ketiga, lewat firman ini kita mau diingatkan bahwa orang yang beribadah kepada Tuhan harus penuh dengan ketaatan. Ketaatan seperti apa yang diinginkan oleh Tuhan? Ketaatan yang benar. Kalau kita tidak taat kepada Tuhan, kita mengeraskan hati kita,
seperti orang-orang Israel peristiwa di Mara dan Meriba. Mereka tidak menunjukkan ketaatan kepada Tuhan. Maka Allah menghukum mereka. Maka orang yang beribadah kepada Tuhan harus taat. Taat melakukan kehendak Tuhan. Taat melakukan aturan-aturan pemerintah. Dan ketaatan itu kita lakukan tidak hanya waktu-waktu tertentu. Banyak sekarang ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Di dalam proses peribadahan pun sudah dikatakan pas berdoa syafaat, dia bukan berdoa. Dia melirik kanan kiri dan sebagainya. Pas berdoa pas dikatakan bangkit berdiri, dia tidak mau bangkit berdiri. Padahal dia sehat. Bahkan ada yang dikatakan, mari buka Alkitabnya. Bukannya dibuka Alkitab. Karena apa? Karena dia tidak membawa Alkitab ke gereja. Hal-hal ini memang hal-hal sepele Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Di dalam kitab Roma pasal 12 jelas dikatakan Tuhan di sana, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup dan yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah yang sejati. Bagaimana kita mampu mempersembahkan tubuh kita, mempersembahkan waktu yang singkat pun untuk menaati ketaatan aturan di dalam peribadahan, kita tidak mampu. Maka lewat firman ini kita mau diingatkan, kita mau diarahkan bagaimana setiap orang yang percaya, orang yang beribadah kepada Tuhan, supaya engkau tidak dihukum oleh Tuhan, maka engkau harus taat. Jangan seperti seorang ibu tadi, dia memaksa orang untuk berubah. Dia berdoa untuk orang berubah, tapi dia tidak pernah berdoa untuk berubah di dalam kehidupannya. Kami beberapa kali selalu katakan, kita tidak akan mampu bisa merubah orang, tapi kita mampu mengubah diri kita. Maka orang yang beribadah kepada Tuhan adalah orang yang mau berubah sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan kami, Tuhan yang maha baik untuk segala kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang mengajak kami untuk senantiasa beribadah dengan baik dan benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Sebagai cara kami bersyukur atas berkat-berkat Tuhan yang kami terima dalam hidup kami. Ajar kami Tuhan untuk membuktikan peribadahan kami di dalam kehidupan kami setiap saat. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Salam sehat. Tuhan memberkati kita semua.